rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala syafi'il wujud wa asli nuru kulli mawjud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mahmud wa ala alihi wa sahbihi adad ahli saki wal masjid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Mushola Baitul Muttaqin yaitu Bapak Fauzi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua RT 05 Bapak Ustadz Agil, yang saya hormati Ketua Program RT 05 Cinta Al-Quran Bapak Ustadz Adil, yang saya hormati bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, adik-adik, ya, para penggawa Mushola Baitul Muttaqin yang selalu beriktikad untuk memakmurkan mushola. Semoga segala amal ibadahnya dalam rangka memperjuangkan tegaknya pundi-pundi agama Islam, terutama Mushola Baitul Muttaqin, biar bisa jaya selamanya. Mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahil ma'bud. Allah tempat kita menyembah, Allahus Samad, Allah tempat kita minta apa baik, ya Pak ya, minta apa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang galau, pikiran yang kacau, ya, pikiran yang lagi susah, hati yang lagi susah, kita harus banyak-banyak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi tenang. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafaatuhu, yang selalu kita nantikan syafaatnya, kita nantikan pertolongannya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita merayakan Khatmil Quran yang ke-23. Berarti bulan depan insyaallah kalau kita dikasih umur panjang, kita akan merayakan Khatmil Quran yang ke-24 alias yang ke-2 tahun. Waktu gak terasa ya, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, umur kita pun terus bertambah. Bertambah mau berkurang, Pak? Ya, kalau dari sisi angka yaitu bertambah ya. Yang tadinya 30 jadi 31 ya. Kalau dari sisi jatah berkurang ya. Kalau dari sisi jatah hidup di dunia itu berkurang. Semakin tua ya, yang namanya manusia ini adik-adik nih, adik-adik sekarang tahun depan, masa depan nanti yang akan menjadi
pada pinter ngajinya ya, jangan malas-malas ngajinya, biar pinter ngajinya. Anak yang bisa membaca Al-Quran dengan tartil dengan baik dan benar, besok di hari kiamat pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya yang punya anak itu. Makanya penting ya, penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk ngajarin anaknya biar bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Penting bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau diri sendiri gak bisa teyeng ya, gak bisa sanggup untuk ngajar anaknya, serahin kepada yang ahlinya, para ustadz ya. Ngaji di mana baik, baru di sini di mana yang penting ngaji ya, di mana baik ya, dari polisi sekarang Asia Barat sampai Timur Selatan Utara, di mana baik, yang penting ngaji, udah itu titik ya, di mana baik ya. Makanya alhamdulillah ya, ini kalau dihitung udah sekitar ada kali 50 nih ya, bocah-bocah kecil gini ya, termasuk yang hadroh, perempuan juga ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi anak yang soleh-soleha, berguna bagi agama, nusa dan bangsa ya, berbakti kepada kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Karena usia itu yang tadi saya katakan, manusia itu pada intinya ya, pada intinya itu usia manusia hanya tinggal nunggu jatah aja Pak, tinggal nunggu jatah, dipanggil aja udah. Siapa orang yang dalam masa hidupnya untuk mempersiapkan diri pulang ke akhirat kelak, insya Allah jadi orang yang beruntung. Saya tanya kepada bapak-bapak ibu sekalian, dalam setiap tahun setelah kita puasa mudik ya, Idul Fitri kan mudik Pak ya, pulang kampung Pak ya, pulang kampung, ada yang ke Garut, ada yang ke Tasik, ada yang ke Jawa Timur, ada yang nyebrang ke Lampung dan sebagainya. Intinya orang mudik pulang kampung itu senang apa senang Pak? Hah? Pulang kampung senang apa senang? Lah senang ya, senang naik kendaraan ya, pas di tengah jalan aja dalam pikirannya muter-muter yang diingetin bentar lagi nyampe kampung, senang perjalanan pulang kampung. Sekarang saya nanya, kalau bapak-bapak pulang kampung ke akhirat kira-kira senang apa senang Pak? Pulang kampung ke akhirat senang apa senang? Mati alias maut senang apa senang ya? Ya. Kalau yang sekiranya ya udah siap-siap ya, udah siap segala macam persiapannya komplit, mas senang ya. Ya sekarang gini aja logikanya, mau pulang kampung mudik kita nggak siap-siap bawa perbekalan, nggak siap-siap bawa dana yang cukup ya, kira-kira ya senengnya seneng apa ya, paling mikir aduh di kampung bawa duit enggak ya, kan gitu Pak ya. Ini juga sama, mau pulang kampung ke akhirat, di sini belum siap apa-apa, belum bawa apa-apa, besok mau menghadap Tuhan bagaimana? Itu. Makanya perlu dipikirkan dari sekarang, ya. Dunia penting, tetapi akhirat lebih penting. Bagaimana caranya dunia itu bisa menegakkan kita, mengantarkan kita kepada hidup di akhirat yang lebih kekal. Jadi gitu Pak ya, dunia penting, ekonomi penting, tetapi akhirat lebih penting. Kalau bisa berjalan dua-duanya ya Pak ya. Jangan hanya mementingkan dunia mulu, akhiratnya nggak dipentingin. Nanti apa akibatnya? Akibatnya apabila kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu seperti orang yang mendadak ya, seperti orang yang desa karena enggak sia-sia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah ya, malam ini berkah Al-Quran
kita bisa kumpul di mushola Baitul Muttaqin. Berkahnya Al-Quran kita masih bisa silaturahmi. Saya pesen ya, nggak bosen-bosennya saya pesen, bapak-bapak, ibu-ibu, rajin-rajinlah baca Al-Quran di rumah masing-masing. Karena suatu rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran di rumahnya seperti kuburan, seperti kuburan, nur atau cahayanya nggak ada. Tetapi rumah yang sering dibacakan Al-Quran, insya Allah cahayanya akan memancar terus. Itu cahaya di Al-Quran ya. Insya Allah rumah tangganya adem. Taruhlah punya masalah, insya Allah Allah akan cepat kasih solusi jalan keluar itu masalahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi penting banyak, penting ngajarin ini anak-anak supaya bisa rajin ngaji. Orang tua juga penting untuk melihat, mengontrol anak-anaknya yang nggak mau ngaji, Pak. Jangan diem baik, ya, kalau menyesal belakangan. Kira-kira anak-anak kelihatan di rumah baik waktunya ngaji kok gak ngaji, malah main HP, tegur. Cepet ya, nasihatin. Ya, karena barang kecil HP kayak gitu memang ya godaannya minta ampun. Sejam 2 jam gak kerasa, 3 jam ya melototin HP dulu. Ya, hati-hati bapak-bapak sekalian ya, jaga anak-anaknya. Ya, jangan kelelur seperti itu, harus di manajemen. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ya Pak ya, ada cerita Pak. Di kampung dulu ada cerita ya, anak-anak kecil pada ngaji ya, namanya di kampung. Di kampung dulu gurunya tua-tua, ya, ibaratnya kalau zaman sekarang aki-aki, kalau di kampung masih pada mulang ngaji. Karena apa? Karena yang muda-muda rata-rata pada merantau di Jakarta. Akhirnya orang yang di kampung tinggalnya orang yang udah tua-tua. Ya, anak-anak kecil ini pada ngaji nih. Ya, anak-anak kecil ini pada ngaji. Ya, di situ kebetulan yang ngajar aki-aki ya. Yang ngajar aki-aki. Pas yang ngajar aki-aki lupa si aki-aki itu pakai sarung, enggak pakai celana dalam, enggak pakai celana pendek ya Pak ya. Ya jadi ya, makanya adik-adik ya dicanangkan dari sekarang harus yang rapi ya, pakai sarung, dalamannya pakai celana. Jangan cuma pakai sarung doang ya, dari ya pakai sarung dan pakai celana. Ini ada cerita kayak gitu tadi, mungkin aki-akinya lupa. Pas di pengajian itu tersingkap, pas baca ayat ulaika ya, ulaika diterusin sama anak-anak didiknya. Coba kamu baca ya, yang satu mah benar ulaika. Nah, bocah yang satunya tadi lihat eta ula, katanya gitu ya, ulaika eta ula, dibetul ulaika, eta ula, nggak taunya si aki-aki tersebut sadar, ya Allah ya Rabbi, maka diingetin katanya ada itu ula. Subhanallah ya. Makanya penting bagi terutama bagi adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian yang pada kalau syukur-syukur udah punya kostum ya, kostum buat ngaji di TPA, pakai kostumnya. Yang sekiranya belum punya kostum, pakai sarung doang, pakai baju koko, jangan lupa ya, jangan lupa pakai celana dalam. Paham? Terus tentang masalah sholat ya, tentang masalah sholat
dari kemarin saya juga udah ya berkali ngomong ini, terutama yang usia udah kelas 6 mau menginjak ke SMP, berarti usianya sekitar 12-13 tahun ya. Itu udah masa-masa akhir balik itu ya. Model kayak sini nih, biar ya rapi tuh. Itu udah akhir-akhir balik tuh ya. Terus sinapis tuh yang kemarin pada masuk SMP. Itu kalau bisa sholatnya yang benar ya. Kalau imam udah Allahu Akbar, contohin yang lain, jangan tengok-tengok. Saya lihat yang gede-gede malah justru yang bikin ulah ya. Tengok-tengok ya, ada kaki temennya diinjekin ya, ada orang lagi sujud tangannya orang lagi sujud disundul itu ya. Jadi saling bareng balas. Makanya penting nih ya, nafis rapi, biar yang gede-gede nih ya, si Kesan nih, ini usia udah 12-13, masa-masa akhir balik, masa-masa peralihan ya, masa-masa peralihan sudah ditata cara-cara sholatnya, sholat yang benar, biar adik-adik yang kecil ini jadi mencontoh yang benar ya. Saya lihat masih ada kejadian justru yang gede-gede malah sholatnya gak karuan ya, malah pada nyontohin yang gak benar. Jadi mulai sekarang kalau ada bapak-bapak yang kira-kira kita tegur langsung Pak, tegur langsung sholat yang benar, terutama bagi yang gede-gede ini. Jadi kita itu langsung praktek pada tujuannya, yang kira-kira salah kita benerin langsung di tempat, jangan nunggu ntar-ntar ya, paham ya? Kira-kira begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sekedar buat oleh-oleh ya, sekedar buat oleh-oleh dan penutup dalam rangka Khatmul Quran yang ke-23 ya. Saya akan mengungkapkan ada 10 perkara ya yang membuat hati kita menjadi mati ya. Ayat 10 perkara yang membuat ya hati kita menjadi mati. Yang pertama ya, nomor 1 yaitu mengenal Allah tapi tak tunaikan hak-haknya ya. Ulang lagi, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, udah mengenal Allah tetapi tidak memenuhi hak-haknya. Hak-haknya Allah diantaranya ya, agar kita bisa baik kepada tetangga, agar kita bisa berlaku yang baik, menjaga lisan kita, anggota tubuh kita jangan sampai menyakiti tetangga diantaranya. Dan masih banyak lagi ya hal-hal yang kira-kira mengenai hak-hak Allah ya, tentang sesuatu yang baik-baik ya. Perintah-perintah Allah kita tunaikan, larangan-larangannya kita tinggalkan, kita jauhi ya. Kalau kita malah sebaliknya, perintah ya, yang namanya perintah ditinggalkan sedangkan larangan kita kerjakan, berarti tanda-tanda hati kita mati ya. Kalau bahasa Sundanya, kalau kata Kang Dadang mah nyaho ke Allah tapi no minuhan hak-haknya ya. Makanya nomor 2, cinta Rasulullah, cinta kepada Nabi tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Mengaku cinta kepada Nabi tetapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Di antaranya ya, Nabi itu senang sama orang fakir miskin Pak ya. Nabi senang sama orang fakir miskin. Nabi senang duduk-duduk sama orang fakir miskin. Kalau kita makanan kebalik Pak ya. Kalau
Kalau kita kadang berbalik, senangnya bergaul sama orang-orang kelas yang kaya-kaya, sama yang fakir miskin, merasa kayak jijik, merasa kayak merendahkan diri. Padahal di surga nanti fakir miskin itu merupakan salah satu kandidat utama yang akan memenuhi pintu-pintu surga itu dari orang fakir miskin. Orang yang kaya-kaya nanti hisabnya berat, Pak. Ini harta didapat dari mana, harta digunakannya untuk apa, seperti itu. Kalau orang yang fakir miskin gak punya apa-apa, cepat hisabnya, ya langsung jalan tol menuju surga. Makanya kata Nabi mah, ya apa itu perlunya zakat fitrah segala macam itu tuh untuk menangin orang-orang fakir miskin. Kalau kita ya jangan segan-segan ya, sering ngasih sedekah kepada orang fakir miskin, sering ngasih makanan apa kepada orang fakir miskin. Yang ketiga, tanda-tanda hati mati, baca Al-Quran tetapi tak mengamalkannya. Ya, makanya untuk anak-anak sekarang ya teruslah semangat membaca Al-Quran. Teruslah semangat mempelajari Al-Quran, syukur-syukur tahu maknanya. Bapak-bapak pun kayak gitu, Pak, ya. Beli Al-Quran, sekarang Al-Quran ada, Pak, yang namanya tafsir Al-Quran per kata, Pak, ya. Dulu aja yang gede, yang ukuran gede itu A4 ya. Ukuran yang gede di situ ada tafsir Al-Quran per kata. Jadi bapak-bapak nanti baca Al-Quran bisa sambil baca artinya ayat tersebut, ya. Ayat tersebut udah tahu gitu. Nah, itu sekarang ada tafsir Al-Quran per kata. Biar apa? Biar apa yang dibaca bapak-bapak tahu artinya dan bisa mengamalkannya. Yang keempat, dapat nikmat dari Allah tetapi tak mau bersyukur. Ini kendalanya, Pak, ya. Kadang namanya orang, Pak, namanya orang ini berkaca kepada keimanan. Iya, kalau pas lagi dikasih dikasih nikmat, nah iya senang ya, Pak, ya. Tetapi kalau lagi dikasih musibah baru merasa kayak dekat sama Allah. Itu kadang orang kayak gitu, Pak. Lagi dikasih musibah kayak merasa dekat sama Allah. Ya Allah, ya Allah tolonglah, ya Allah ya tolonglah. Giliran musibahnya hilang, dikasih nikmat malah lupa kepada zat yang memberi nikmat, tapi kita malah mendukungnya. Setan atau iblis diciptakan ya dari dulu, ya. Dulu setan atau iblis itu adalah taat kepada Allah. Tetapi setelah diciptakan Nabi Adam, timbullah rasa dengki, diperintah sujud enggak mau, ya. Kesalahan iblis atau setan satu, Pak, ya. Diperintah sujud sama Allah, ya, diperintah sujud sama Allah, sujud kepada Nabi Adam, setan itu gak mau membangkang, ya, makanya diusir dari surga. Sekarang kalau kita pikir-pikir gini, Pak, setan atau iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam itu membangkang. Tetapi kalau kita manusia, ya, bapak-bapak ya bisa membandingkan nih, lebih buruk mana iblis atau kita? Kalau iblis diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam membangkang, sedangkan kalau kita yang nggak pernah ya melaksanakan perintah sholat, berarti namanya ya membangkang terhadap zat yang memberikan kita hidup. Berarti kira-kira lebih burukan mana, Pak? Ya, ada manusia, ya, manusia disuruh sholat, disuruh menyembah kepada Allah nggak mau, lebih baikan mana? Sama iblis yang disuruh sujud ke Adam nggak mau. Ya, lebih baikan mana? Berarti lebih baikan iblis. Kalau iblis mah disuruh sujud ke Adam ngebangkang. Tapi sebenarnya iblis itu tadi taat kepada Allah. Tetapi yang paling buruk lagi orang yang nggak mau sholat, Pak, ya, disuruh sujud terhadap Allah yang memerintahkan
sujud kepada Nabi Adam ini tadi, malah kitanya nggak mau sholat, itu berarti otomatis derajat kita lebih buruk daripada iblis. Makanya hati-hati ya, perbedaan antara kekufuran itu terletak pada orang yang meninggalkan sholat. Makanya wanti-wanti dari sekarang jangan sampai sesibuk apapun kita meninggalkan sholat 5 waktu. Yang berikutnya nomor 7, tahu neraka tetapi nggak mau lari darinya. Ya, udah tahu ya ada neraka, ya ada jahanam, sa'ir, sakor dan lain sebagainya, itu tahu ya, pos-posnya juga tahu, neraka ini digolongkan buat orang-orang yang apa aja tahu, tetapi ya tidak mau lari darinya. Artinya apa? Artinya dalam rangka kita diberi nasihat kebaikan, kita selalu membangkang, Pak, selalu membangkang. Artinya jadinya apa? Jadinya ya ketemunya terus nyampe ke kehidupan kita selamanya membangkang terus, timbulnya takutnya kita kecebur ke api neraka. Yang nomor 8, tahu bakalan kita nanti akan mati tetapi kita nggak mau bersiap-siap diri. Seperti tadi yang saya kutip dari pertama, Pak, ya tentang persiapan diri kita, ya hal-hal kecil tadilah, yang mau mudik pulang kampung senang, ya kita mau mudik ke akhirat pun harus senang. Dalam rangka artinya apa? Artinya persiapannya pun kita harus buka ibadahnya, segala apa baik kita komplitin, baru kita senang pulang ke akhirat, ke kampung yang lebih dekat. Yang berikutnya nomor 9, sibuk dengan aib orang lain. Nomor 9, sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Nomor 10, sering ikut nganterin nguburin jenazah tetapi tak bisa mengambil ibarat. Ya, sering ngiringin orang mati ke kuburan tapi nggak bisa ngambil ibarat bahwa besok-besok kita akan dikubur. Seolah-olah lenggak kampung, Pak, ya asal ngiringin aja, padahal namanya orang yang ziarah ke makam, ikut nurutin orang yang meninggal, ya kuburannya, paling enggak di hati kita tuh mikir bahwa suatu saat nanti kita pun akan alias mati. Kita tuh jangan sampai mati, ya. Ulang lagi, 10 perkara ya agar jangan sampai hati kita itu mati. Yang terakhir tadi ya, yang terakhir kalau kita nganterin jenazah ke kuburan, kita paling gak mikir-mikir bahwa kapan lagi, kapan waktunya kita pun akan seperti itu. Makanya dari sekarang introspeksi diri kita masing-masing, ya, perbanyaklah amal ibadah kita, perbanyaklah amal-amal yang kita senangnya apa, Pak? Banyak sekali amal-amal pos kebaikan ya yang kita lakukan, bisa dengan sholawat, bisa dengan asmaul husna, bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan berhubungan baik dengan tetangga, bisa bersedekah, bisa bersilaturahmi dan lain sebagainya. Di antara amalan-amalan tersebut
kalau kita laksanakan, kalau kita istiqomah kita laksanakan, insya Allah Pak, pahalanya besok kita yang akan bisa memanen pahala tersebut. Amin ya robbal alamin. Demikianlah ya, kira-kira sekedar tambahan buat mengisi materi dalam acara Khatmul Quran yang ke-23. Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, umur yang bisa mendekatkan diri kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.